Qul qul amantu billahi famastamir. Sahabat yang bernama Abi Amr, yang mana namanya adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, mengatakan, dia meriwayatkan suatu hadis. Dia mengatakan, suatu ketika saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ajarkan kepada saya satu kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Satu kalimat aja yang simpel tentang agama Islam. Sekiranya ketika saya mendengarkan hal itu, saya sudah tidak usah bertanya kepada orang lagi. Cukup dari engkau, sudah saya tidak perlu penjelasan dari orang lagi." Jadi berilah kalimat yang mudah untuk dipahami, yang tidak rumit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul amantu billah," katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian luruslah, istiqomahlah, jangan jangan belok kanan, jangan kiri. Artinya hadis seperti ini. Untuk menjelaskan rawi, untuk menjelaskan manaqib perangai dari sahabat cukup satu, seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita pada pertemuan yang lalu, Ustaz Muhammad Maulid Dalila, bahwasanya Rasul pernah berkata, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kau jadi sahabatku, jangan kalian jadi sahabatku. Wa fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang mana nyawaku ada di genggamannya, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadin wala nasiban." Kalaupun ada orang, salah satu dari kalian, bersedekah sebanyak satu gunung itu berupa emas, maka sedekahnya tadi tidak bisa membandingi satu genggam daripada sedekah yang dikeluarkan oleh sahabatku. Bahkan bukan satu genggam, setengahnya saja tidak bisa menandingi saking tingginya derajat mereka. Kenapa? Karena mereka telah menghiasi mata mereka dengan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa ditandingi. Cuma karena melihat satu kali, langsung makomnya terangkat. Jadi jauh dari kita. Mau kita ibadah sebagaimana mungkin, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada sahabat. Karena sahabat ada yang nggak pintar, ada orang desa. Nggak semua orang cerdas. Ada orang yang di desa itu jadi petani, ada jadi peternak, macam-macam profesinya. Tapi berkat sahabat berteman dengan Rasulullah SAW, mereka tidak ada tandingannya lagi. Dalam hadis ini menjelaskan tentang intisari daripada agama Islam. Apa sih intisarinya? Dua hal Rasulullah SAW memberikan poin. Yang pertama adalah iman. Rasul mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah sahabat yang tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu tidak beriman? Beriman jelasnya. Maka apa maksudnya? Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga imanmu, perbarui imanmu. Jaga betul-betul imanmu dan selalu perbaikilah, tambahlah. Karena seseorang tidak akan masuk neraka ketika di dalam hatinya ada secuil cahaya daripada keimanan. Secuil cahaya daripada keimanan. Dikatakan, "La yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Tidak akan masuk neraka. Ada secuil keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya, karena api neraka bisa padam dikarenakan ada cahaya iman di dalam hati orang tersebut. Maka itu harus dijaga baik-baik sampai akhir hayat. Rasul mengatakan, "Amantu billah," jangan lupa kamu harus selalu iman. Bagaimana menjaganya? Dikatakan oleh Sahih Sahabat Zubair, "Fakul minal iman fil mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati." Jadikanlah kamu dalam keimananmu itu selalu bertambah. Ya. Dan dalam kebersihan hatimu selalu diperbaharui. Dengan apa? Banyaknya sholat. Sholat yang banyak. Kalau sudah fardu, sunnahnya dicoba. Terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang pernah ngomong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasul, saya kepingin dekat sama antum gandeng kelak di surga. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, a'inni bika gratis sujud. Bantu aku dengan perbanyak kamu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan sholat. Kita selalu sholat wa taat wa tarki malinkas syahwati, dan menentang apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak ke kiri, kita malah ke kanan. Walaupun terlihat hal itu baik, karena nafsu selalu mencelakakan kita, tidak akan membawa kita ke dalam kebenaran yang namanya nafsu tersebut. Maka dengan itu dijaga terus, seperti lilin, dijaga terus, jangan sampai terkena angin sampai mati. Na'udzubillah menjadi. Karena orang kalau sudah maksiat, dia tidak lagi beriman. Pada saat ia bermaksiat, iman dicabut dari hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang ketika berzina, pada saat itu dia beriman, tidak lagi beriman. Pada saat itu keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang na'udzubillah, kalaupun pada saat itu datang ajalnya, sudah tepat janjinya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawanya, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wala yasriku sariq in yasriq wa huwa mu'min. Dan orang mencuri, ketika mencuri tidak lagi ada iman di dalam hatinya. Maka kemaksiatan adalah sesuatu yang bisa mematikan cahaya keimanan. Dengan iman selalu diperbarui terus. Salah satu cara memperbarui iman seperti hadis yang kemarin, yaitu dengan rasa malu. Orang malu mau berbuat kemaksiatan, malu untuk berbuat makruh, malu untuk meninggalkan adabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu imannya selalu terjaga. Kalau iman sudah selalu dijaga, kemudian iman itu akan menyebar kepada seluruh anggota tubuh, maka dia akan menjadi golongan yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum adalah siapa? Manil ladina idza ru'u ya Allah. Mereka lah yang ketika dilihat saja bikin orang langsung mau tobat. Belum orang ini berceramah, belum orang ini bergerak apapun, sekali melihat dia langsung tertarik untuk bertobat, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah iman itu tersebar kepada seluruh anggota tubuhnya. Jadi kepada ketaatan dirinya itu ringan, selalu dijaga. Dan iman ini sifatnya naik turun, bisa naik bisa turun, karena kita manusia. Kalau malaikat imannya selalu naik, tidak akan turun. Kalau manusia kadang naik, kadang turun. Kalau syaitan sudah tidak akan naik. Jadi manusia karena di dalam dirinya ada sifat hayawaniyah, sifat kehewanan, yaitu ada nafsu di dalam dirinya yang harus diperangi supaya imannya selalu naik. Pada suatu ketika ada sahabat yang bernama Hanzalah, itu jalan di kampung, kemudian bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq melihat wajahnya ini kok tidak seperti biasa, beliau pun bertanya, ada apa dengan dirimu ya Hanzalah? Ada yang bisa saya bantu? Katanya, ya Abu Bakar, kenapa kok Hanzalah? Sepertinya Hanzalah sudah menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang tidak lagi cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa yang telah kau lakukan? Beliau mengatakan, saya ketika duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang neraka, saya seolah-olah melihatnya dengan mata kepala saya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya. Ketika saya pergi beranjak dari majelis itu, saya masuk rumah, ya, melihat di meja makan ada beraneka ragam makanan, melihat istri yang sudah berdandan, melihat anak yang lucu, melihat harta saya mulai lupa dengan akhirat. Saya mulai lupa dengan akhirat. Maka saya takut saya termasuk orang-orang yang munafik, tidak bisa mempertahankan iman saya. Katanya Abu Bakar, kalau seperti itu saya juga munafik. Sama-sama munafik. Ayo kita kembali ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita laporkan keadaan kita. Datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, yang kejadian yang saya rasakan seperti A, B, C yang sudah disampaikan. Rasul pun menjawab, ya Hanzalah, kalaupun
kamu bisa mempertahankan apa yang kamu rasakan bersama saya sampai kamu ke rumah, sampai kamu ke pasar, sampai kamu ke kebun, kemanapun kamu berada, kamu akan mendapati malaikat di jalan-jalan dan kamu akan berjabat tangan dengan mereka. Karena hatimu sudah bersih, imanmu cahayanya sampai ke mata dan tersingkap, itu namanya hijab, melihat dengan basirah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi alhamdulillah sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Wajar Anda terkadang merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa nikmat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkadang Anda terlena dengan dunia, itu hal yang wajar. Dipertahankan keimanan. Yang repot kalau kita sudah hadir majelis seperti ini tapi tidak terbayang apa-apa tentang surga dan neraka, masih terbayang dengan urusan-urusan dunia, masih terbayang dengan kerjaan kita, masih terbayang makannya apa setelah ini, masih terbayang besok mau kemana dan semacamnya. Ini di atasnya munafik kalau begitu. Kan gitu. Alhamdulillah. Itu Rasul SAW mengatakan seperti sa'ah wa sa'ah. Dan di hadis yang lain Rasul telah memberi jalan keluar. Yang ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kalau kau berbuat keburukan langsung hapuslah, langsung tempellah dengan kebaikan. Hilangkan jejak keburukanmu dengan kebaikan. Kebanyakan orang-orang kalau sudah kumpul seperti ini, ketika bangun mereka mengatakan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Kenapa kok mereka mengatakan seperti itu? Mereka takut ada dosa yang dibincangkan di dalam majelis tersebut. Dengan bacaan itu insya Allah dihapuskan dosa-dosa sampai sebegitunya, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah istaqim, lurus dan jangan oleh-oleh. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan wanita, jangan tertipu dengan jabatan, jangan tertipu dengan kerjaan. Jangan terlena dengan hal itu semua. Tapi tetap tujuanmu adalah akhirat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istiqomah. Istiqomah itu sulit, makanya dikatakan istiqomah khairun min al-jihad. Istiqomahmu dalam suatu hal kebaikan itu jauh lebih baik daripada keajaiban kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri. Kamu bisa merubah uang menjadi daun menjadi uang. Orang yang benci kepadamu menjadi cinta. Orang yang sakit menjadi sembuh. Orang yang bodoh bisa menjadi pintar dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Itu tidak ada bandingannya dengan kamu istiqomah dalam suatu kebaikan. Kebaikan satu kau istiqomah itu lebih hebat daripada karomah yang kau miliki. Maka itu dikatakan oleh Sahal bin Abdillah, dia mengatakan bahwasanya orang yang hebat ya, bukan merubah sesuatu yang mustahil menjadi bisa, tapi orang yang hebat adalah merubah perangai buruknya menjadi perangai yang baik. Yang dulunya suka maksiat, dia bisa merubah melawan nafsunya sampai menjadi baik. Dan istiqomah ini insya Allah doakan istiqomah ini. Guru kita ini saya doakan istiqomah. Karena kita jadi 21 malam, tinggal 19 hari lagi, 19 malam. Doakan istiqomah. Walaupun sejarah tidak bisa merubah daun menjadi buah, tidak bisa sulapan, tidak bisa aneh-aneh, tapi sejarah hebatnya istiqomah. 21 malam ini belum pernah absen. Alhamdulillah. Semoga sampai 40 beliau istiqomah. Pantas menjadi guru, memiliki lebih hebat daripada karomah beliau, yaitu istiqomah. Dan terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut dengan istiqomah. Sampai dikatakan Rasul rambutnya mulai memutih. Di rambut putih di wajah Rasul itu ada 14 kira-kira, cuma 14 helai. Sahabat pun heran, ya Rasul, kenapa rambut itu mulai memutih? Dikarenakan Rasul mengatakan dikarenakan surat Hud. Kenapa ya Rasul? Apakah di dalamnya diceritakan tentang azab-azab umat sebelum kami? Jadi azabnya umat Nabi Nuh ditenggelamkan, azabnya umat Nabi Lut dilempari dengan batu, azabnya umat Nabi Saleh,
agar umat Nabi Hud yang dikasih teriakan malaikat itu dan semacamnya. Apakah karena itu kamu ketakutan? Tidak. Kata Rasul karena satu ayat yaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk istiqomah. Jangan sampai lepas daripada aktivitas-aktivitas yang telah ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Karena ayat ini saya ketakutan. Saya ketakutan karena nafsu itu wama ibadu nafsi inna salah amaratun bisu illa ma'ruf. Saya tidak bisa membebaskan diri saya dari nafsu karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu bertakwa dengannya dan selalu bisa mempertahankan istiqomah dalam segala ibadah apapun. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.